Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Diberkatilah setiap jemaat Tuhan di tempat ini ketika benih sabda firman Tuhan disampaikan. Benih ini tumbuh menjadikan setiap jemaat Tuhan, warga surga ini menjadi manusia rohani yang serupa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih buat kesempatan beribadah bersama-sama. Biarlah Tuhan saja yang dipermuliakan. Amin. Silakan saudara-saudara kembali. 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Kita bersyukur sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Maka kita disebut sebagai orang percaya atau anak-anak Tuhan. Nah, sebagai anak Tuhan, kita harus miliki keberanian untuk percaya dan miliki keberanian untuk berdoa. Sebagai orang Kristen, orang percaya, anak Tuhan, kita bukan cuma sekedar status agama, tetapi kita menghidupi kehidupan sebagai anak raja. Otoritas surga menyertai kita. Karena kita manusia secara natural sangat dimaklumi ketika ada persoalan. Pun kita berdoa itu hanya dibatasi oleh apa yang kita lihat. Nalar, logika, natural, yang masuk akal dong. Makanya firman Tuhan datang bukan hanya sekedar membuat orang berdosa diselamatkan, orang terikat dilepaskan, orang sakit disembuhkan, tetapi menjadikan orang-orang yang dalam kegelapan mereka menjadi warga surgawi dan punya kehidupan yang baru dan bisa menjadi wakil Tuhan di muka bumi ini. Kita bukan cuma sekedar menjadi orang Kristen KTP. Tapi saya dan mengajak semua Bapak Ibu sekalian, jadilah orang percaya anak Tuhan yang miliki keberanian percaya dan berdoa. Ayo, mana kita baca sama-sama beberapa ayat ya dari 1 Yohanes pasal 5. Semuanya ini udah ditulis Bapak Ibu sekalian. Ditulis untuk dibaca, untuk dimengerti, tapi tidak cukup untuk dimengerti, knowledge Anda saja harus dijalani, dihidupi, diyakini, dilakukan. Ditulis supaya engkau percaya bahwa Tuhan Yesus, Yeshua HaMashiach, Dialah Tuhan. Dan barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan pasti beroleh hidup yang kekal. Ayat 14. Inilah keberanian percaya kita. Kita percayanya masuk akal atau di luar akal. Kita harus berani percaya. Saya mau tanya deh, di sini siapa anak Tuhan? Angkat tangannya, mana anak Tuhan? Angkat tangannya. Mulai hari ini, miliki keberanian. Orang Makassar, ewako, coto Makassar. Jangan cuma ewako makan-makan aja enak-enak. Tapi harus berani untuk percaya. Sekalipun kanan kiri berkata tidak mungkin, kita berani percaya. Berani percaya. Tapi kan kelihatannya dia itu sudah kanker darah.
leukemia sudah stadium parah. Dokter udah vonis gak lama lagi. Semua orang ngomong gitu. Tapi ada kitab suci yang berkata, orang benar hidup bukan dari apa yang dia lihat, tapi apa yang dia percaya. Orang benar hidup bukan dari fakta, tapi dari kebenaran. Tapi kan gak mungkin. Natural tidak mungkin. Tapi tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan itu terjadi banyak dan di mana-mana. Akhirnya karena percaya, Tuhan itu bekerja bukan karena kita ini orang hebat. Areanya Tuhan bekerja ketika engkau percaya. Juga bukan harus kita pintar dulu. Ternyata hari ini, di akhir zaman ini, Tuhan banyak pakai orang-orang biasa. Kembali ke zaman kisah para rasul. Orang-orang biasa, nelayan, orang-orang yang sederhana. Tuhan bisa pakai untuk menjadi alat kerajaan surga. Berani untuk percaya, sekalipun tidak masuk akal. Saya bersyukur, ya. Tadinya pagi ini mau ke sini sebetulnya mau ikut ibadah. Namun dapat kesempatan dari Bapa di surga untuk bisa melayani. Makanya pakai baju kaos Jiko dong. Karena pakai baju kaos begini, makanya perutnya agak butukis dek. Ini setelah Tuhan Yesus sembuhkan saya dari COVID, saudara-saudara. Waktu saya terpapar COVID, gejala berat, hampir mati. Saturasi saya sisa 60. Badanku dulu tak begini. Setelah itu, Tuhan jamah, Tuhan kasih kesempatan, maka kesempatan ada bisa melayani saudara-saudara. Kalau saya kemarin Tuhan jemput pulang, hari ini enggak melayani. Jadi karena waktu itu, karena COVID akhirnya kurus. Waktu kurus, mesti kan naikkan imun. Makan terus, hauce terus. Sekarang kebablasan. Maka nanti mau minta tolong Pak Yudi. Gimana caranya kasih kurus lagi. Kami alami dalam berkat Tuhan, kami dipercaya oleh Tuhan lewat juga senior pastor, ya, juga Ibu Elisa di sini hadir, menggembalakan pelayanan YHS di Balikpapan. Hidupku adalah mujizat. Saya tidak bicara langganan mujizat saja, tapi hidup adalah mujizat. Membangun Geraha YHS Balikpapan yang sekarang berkembang menjadi Geraha YHS Tribun Healing Center, itu bukan hal yang masuk akal. Dan sebagian orang-orang yang mengenal saya berkata, pongoro. Tetapi saya berani untuk percaya. Saya bukan percaya manusia dan saya bukan percaya diri. Saya percaya Tuhan. Dan Tuhan pernah bilang, dan keluarga-keluarga semua tahulah, ketika Tuhan memulihkan keadaanmu, keadaanmu akan seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita masih menangis, tapi kita percaya. Suatu hari kita akan melupakan penderitaan. Ketika Tuhan memberkati hidupmu. Kita tidak terbang sih, tapi kita bisa jadi motivasi, menguatkan orang-orang yang sedang dalam pergumulan yang berat. Dan dalam berkat Tuhan, Geraha YHS yang tidak masuk akal selesai. Masuk masa pandemi. Tuhan bekerja karena anaknya percaya. Masa pandemi semua banyak yang off. Tapi karena saya berani percaya, saudara pun demikian. Harus berani percaya. Mungkin dalam bidang pelayanan, engkau dalam bidang keluarga, bisnis, karir. Ada juga yang dalam bidang sekarang jadi rame, YouTuber.
yang merintis menjadi YouTuber, harus berani percaya. Apapun yang kau lakukan, sedang kehendak Tuhan, lakukan dengan percaya, dengan iman. Dan tidak masuk akal dah sudah. Menyelesaikan Tribun Healing Center itu anggarannya surgawi. Tidak masuk akal. Itu pun lewat longsor dulu. Lewat musibah dulu. Bangun apa adanya, seperti kolam susu untuk bikin parkiran. Impian saya nanti ketika selesai bisa parkir mobil. Ternyata longsor, parit depan jalan jebol. Pus, karpet di Balikpapan ada karpet sih. Cuma nggak semewah karpet ini juga ya kali, warna merah. Itu habis semua, lumpur. Yang kita bangun itu sekitar 100 juta. Untuk lahan parkir itu di atas seperti kolam susu. Roboh. Semua orang-orang berkata, selesai. Tapi kalau Tuhan berkata, meskipun masih koma, belum titik, masih ada harapan. Saya tidak putus asa, sekalipun saya mungkin manusia biasa. Bisa lemah, bisa, waduh kok begini. Saya duduk-duduk saja di depan Geraha Balikpapan. Ini mau jadi apa ini longsoran ini? Mau bikin apa? Bikin lagi nanti. Aduh, kita nggak punya arsitek yang mumpuni. Kalau di Makassar banyak sekali orang-orang yang cerdas, arsitek ahli bangunan. Aduh, gimana caranya? Gimana caranya? Doa-doa, percaya. Dapat ide. Dari longsor itu, akhirnya kita bikinlah terap-terap kayak begini. Jadi longsor itu kita pikir, kita mau ambil tanahnya di atas, nanti dari atas ini jalan rubuh lagi. Kita mau sama ratakan ini, berapa duitnya? Kasih level sama. Gimana caranya udah longsor? Jadilah terap begini. Jadi akibat musibah itu, yang tadinya dibangun hanya untuk parkir, Tuhan ubah menjadi Tribun Healing Center. Dan sekarang jadi seperti mini stadion. Yang begini-begini orang duduk. Bahkan sekarang saya bicara ini, di Balikpapan orang antri di jalan. Kiranya saya udah di Balikpapan. Kenapa? Bukan karena saya, tapi karena ada iman yang bekerja. Pandemi, persoalan, masalah ekonomi yang kau hadapi, tidak bisa mengalahkanmu selama kuasa Tuhan ada bersama engkau. Saya pernah berpikir bagaimana caranya menahan laju orang-orang datang minta didoakan. Sampai saya capek berpikir caranya. Sama tim saya, gimana? Gak bisa. Dilarang, suruh pulang. Kasih pengertian, masih level 4. Tidak mau tahu, tunggu tidur di pinggir jalan. Ambulans antri. Saya berpikir bagaimana caranya. Saya punya 2 kesimpulan. Yang pertama, ini mungkin takdir dari Tuhan kali ya. Oke, tapi yang kedua, saya tahu hal ini. Selama kuasa Tuhan masih ada, tidak ada satu kuasa manapun yang bisa menahan laju orang-orang datang mencari Yesus. Saya menyadari situasi ini tidak selamanya. Karena banyak dalam kisah raja-raja, tidak selamanya. Saya menyadari. Maka saya harus hati-hati. Setiap orang yang datang dalam pelayanan yang Tuhan izinkan dalam berkat Tuhan, saya harus membawa dia kepada Tuhan Yesus. Saya tahu tidak selamanya. Di mana saya ada, terus ada senang hati datang, minta doakan. Saya tahu nggak selamanya. Seandainya waktunya tiba, itu selesai. Saya mau pasang di YouTube, mau pasang di Facebook, mau pasang di baliho, mau naikkan di radio, masuk televisi. Hadirilah, bawa orang sakit datang. Nggak ada yang datang. Nangkap di sini. Bukan promosi iklanmu, iklanku. Kalau kuasa Tuhan sudah tidak ada, mau
panitia dibuat sebanyak-banyak, anggaran sebanyak-banyak untuk event-event besar, mungkin tidak ada yang datang. Apalagi masa pandemi begini, orang akan takut datang. Tapi selama kita percaya kepada Tuhan, inilah keberanian percaya kita kepadanya, bahwa jika kita meminta sesuatu menurut kehendaknya, percaya, berani untuk percaya. Meminta sesuatu menurut kehendaknya, bukan mau-mau aja. Kalau mau-mau kita bahaya. Jangan coba minta istri 2. Apalagi 3. 4 tidak mungkin. Tidak mungkin dikasih. Berani untuk percaya. Sama-sama katakan, berani untuk percaya. Jika kita meminta sesuatu menurut kehendaknya, Dia mendengarkan kita. Dan jika kita tahu bahwa Dia mendengarkan apa saja, kita juga tahu bahwa kita akan mendapatkan apa yang kita minta kepadanya. Orang-orang percaya di Makassar, engkau adalah anak raja, engkau anak Tuhan, engkau warga surga. Maka jangan takut, berani untuk percaya, jangan takut, berani untuk berdoa. Ketika engkau berdoa, mujizat itu nyata. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Dan hari ini, apa yang Tuhan kasih firman-Nya, apa yang Tuhan ajarkan kepada saya belajar melakukannya, sekalipun belum sempurna. Tetapi ternyata Tuhan tidak pernah salah ketika bekerja pada iman Anda yang percaya. Hari ini dalam berkat Tuhan, saya tidak lagi berpikir bagaimana Tuhan memberkati hidup kami. Tapi saya bersama keluarga dan tim, kepada siapa kami harus berkati. Sebetulnya kerinduan saya hari ini Bapak Ibu, saya mau datang di gereja yang sederhana. Cuma mungkin kalau di Makassar belum ada akses. Nggak tahulah kalau ada channel, mungkin sore kah, atau di lain waktu. Maksudnya apa? Memberkati. Saya bersyukur dapat kesempatan melayani gereja ini, saudara-saudara. Tapi saya juga punya kerinduan datang memberkati di gereja yang sederhana. Karena untuk itulah Tuhan memberkati saya supaya jadi berkat bagi orang lain. Kita diberkati, mana tangan-tangan diberkati? Kita diberkati, amin. Kita meminta, kita diberi. Kita memberi, kita menerima. Wih, keren ya. Saya tahu bahwa jemaat Tuhan di tempat ini pasti banyak permohonan doanya. Saya manusia biasa yang punya keterbatasan untuk mendoakan orang-orang lain. Saya bersyukur banget, saya tinggalkan Balikpapan, di Balikpapan sudah ada yang bantu mendoakan. Ketika saya meninggalkan kota Makassar, sudah ada sekarang puji syukur
Pastor Elisa tampilan, juga kemarin ada saya lihat Pastor Yohanes Yap, dan bahkan tadi bincang-bincang Ibu Pastor Elisa. Saya ucapin selamat dulu nih buat klinik Dr. Elisa. Dan juga beliau juga menangkap ini kegerakan akan membuat satu namanya House of Miracle. Di Balikpapan kan kita tidak sebanyak SDM di Makassar. Artinya kalau di Balikpapan yang sederhana saja, Tuhan bisa dengarkan, lawat dan bangkitkan. Di Makassar punya SDM banyak, punya banyak full time, punya banyak anak-anak bisandri, punya banyak diaken, penatua, pendoa, punya tim multimedia, punya tim Yes Media. Saya percaya Makassar penuh kemuliaan Tuhan. Yeay. Senang saudara-saudara sekalian, artinya apa? Biarlah bersama-sama kita menjadi orang-orang yang berani berdoa. Dan orang-orang yang berani percaya. Sekalipun tidak masuk akal. Mari berdiri bersama-sama. Tuhan itu keren banget deh. Tuhan kasih kita beberapa sarana. Kalau di Balikpapan sekarang juga jadi berkat bagi banyak orang, namanya healing water. Sebetulnya air biasa yang kita doakan. Dan kondisinya hari ini banyak sekali yang terberkati. Oke ya. Di Makassar ada apa ini? Oil miracle. Kita bersyukur loh, Tuhan itu kreatif banget. Di tangan saudara-saudara semuanya ada minyak mujizat. Sebetulnya ini minyak biasa Bapak Ibu. Tapi kita doakan. Sama halnya ketika saudara-saudara punya rumah atau sewa rumah. Maka sebelum tempati rumah itu, Bapak Ibu pastikan mendoakan. Biar rumah ini diberkati, amin. Jadi di dalam firman Tuhan mengajarkan, kalau ada orang yang punya pergumulan, orang yang sedang senang menyanyi kok kalau senang. Kalau susah, doa kok, jangan kau menggerutu. Dan kalau ada minyak, oleskan minyak. Dan doa dalam nama Yesus, orang sakit ada kesembuhan. Rumah berhantu dalam pengurapan Tuhan menjadi rumah berkat. Bisnismu, mungkin saya tadi share dalam dunia pelayanan, tapi saya melihat di sini wajah pebisnis banyak banget. Saya nggak bicara cuma area pelayanan saja, aplikasikan dalam area bisnis rumah tangga kehidupanmu yang real. Mungkin ada yang setelah ini hari Senin dikejar-kejar sama debt collector. Saya bicara ini lancar karena saya pernah ngalami. Tapi hari ini Tuhan sudah tolong saya. Dan Tuhan yang sama juga sanggup pasti bisa menolong Bapak Ibu sekalian. Angkatlah minyak biasa ini dan Pastor Andy mendapat kehormatan mendoakan minyak-minyak ini. Diberkatilah minyak di tangan Bapak Ibu sekalian. Minyak ini dalam nama Yesus menjadi minyak yang diberkati. Ketika engkau oleskan di rumahmu, rumah itu diberkati, ada hadirat Tuhan. Ketika engkau melayani orang-orang sakit, oleskan dalam nama Tuhan Yesus, maka tubuh orang yang lemah, orang sakit disembuhkan. Dan saat engkau melayani orang-orang yang sedang putus asa, dalam kegelapan, orang-orang berdosa, merasa hina, oleskan dalam nama Yesus. Ada pemulihan, ada pengharapan, ada sukacita, ada kedamaian. Apa yang mustahil menjadi tidak mustahil. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus,
Pastor Andy mendoakan seluruh jemaat IHS Makassar. Hidupmu dipakai Tuhan untuk melayani. Hidupmu dipakai Tuhan menjadi berkat. Hidupmu dipakai Tuhan menjadi anggur yang tercurah. Dan hidupmu dipakai Tuhan menjadi menu sajian apa yang orang perlukan. Ketika engkau melihat ada orang sakit, engkau dipakai Tuhan dalam pengurapan kesembuhan. Ketika engkau melihat ada orang yang susah, engkau dipakai Tuhan menguatkan mereka yang sedih. Hidupmu akan menjadi berkat. Dan Pastor Andy mendoakan semua yang hadir pada saat ini. Engkau pulang. Engkau akan menjadi pribadi yang berani untuk berdoa. Dan berani untuk percaya. Sekalipun sekeliling kita berkata tidak mungkin dan tidak masuk akal. Itulah sebabnya kita berdoa. Karena memang doa itu di luar akal, di luar nalar. Tetapi karena saya percaya kuasa Tuhan dapat terjadi. Siapa yang percaya katakan amin. In Jesus name, amin. Sebuah kehormatan bisa melayani Bapak Ibu sekalian. Tuhan berkati semuanya. Shalom, bless you.